Oke, kita lanjut video tutorial kita mengenai belajar PHP untuk pemula ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba untuk menyimpan data yang sudah maksud saya yang kita akan inputkan ya, nanti disimpan ya di database ya. Nah, di sini kan dia menuju, kalau teman-teman lihat case tambah karyawan, dia itu akan menuju actionnya itu akan menuju $aksi tanda tanya modul sama dengan karyawan ACT sama dengan input ya. Nah, $aksi itu kalau teman-teman lihat di atas itu adalah menuju modul mod underscore karyawan garis miring aksi karyawan. Berarti nanti di aksi karyawan ada ACT-nya itu input ya gitu ya. Maka saya akan buat di aksi karyawan seperti ini ya. Kebetulan di sini belum ada aksi karyawannya, maka akan saya buat aksi karyawannya ya teman-teman ya. Karena sini masih kosong, berarti kita buat pakai PHP ya. Seperti itu. Kemudian seperti ini penutup PHP. Selanjutnya di sini kita includekan ya file koneksinya ya. File koneksi yang ada di folder config ini kita includekan supaya nanti bisa terhubung ke database-nya ya teman-teman. Nah, saya includekan seperti ini. Itu menuju config itu melewati 3 folder ya teman-teman, yaitu mod underscore karyawan, kemudian modul, kemudian admin web, baru ketemu dengan folder config ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, 3 folder baru ketemu dengan folder config, baru koneksi .php. Oke, seperti itu ya. Di koma. Selanjutnya kita buat di sini $modulnya sama dengan $get modul. Dia akan panggil modulnya ya teman-teman, modulnya apa, kemudian actionnya apa ya, $x ya, ACT-nya apa ya. Nah, jadi $module ini teman-teman itu terserah nama variabelnya ya. Ini $ACT juga terserah nama variabelnya. Jadi kalau di di karyawan ini $module, maka di sini juga harus $module ya di aksinya. Kemudian kalau di karyawan ini dan ACT, di sini ya juga harus $ACT ya teman-teman. Oke, gitu aja penjelasannya, lebih gampang ya. Kita panggil ACT ya, seperti itu ya. Oke, setelah itu baru kita buat script untuk penyimpanan datanya. Tapi di video tutorial ini saya belum lagi menjelaskan kepada teman-teman bagaimana menyimpan datanya disertai dengan foto atau gambar ya. Jadi ini hanya menyimpan data biasa aja tanpa gambar ya teman-teman. Nanti kalau ada gambar agak kita modif sedikit scriptnya ya teman-teman. Oke, saya buat seperti itu. Lalu if buka kurung ya. Pertama seandainya passwordnya itu kosong ya. Salah pencet ini. Nah, di sini. Seandainya passwordnya itu kosong ya, maka saya buat empty ya, empty buka kurung artinya kosong passwordnya. Password ketika tidak tidak ada passwordnya atau kosong ya, maka saya buat scriptnya seperti ini. Kemudian di sini tidak lupa saya buat kurung kurawal seperti ini. Kemudian di bawahnya langsung aja saya kasih else-nya ya. Oke. Jadi biar nggak lupa nanti tutup kurung kurawalnya. Kalau passwordnya kosong berarti nanti kita buat script MySQL query ya. Query, kemudian $koneksi, kemudian di situ insert ya, insert baru insert into tabelnya karyawan ya. Apa-apa aja isinya teman-teman bisa lihat di apa ya, di sini ya, localhost php-admin. Kita cek ya. Nah, di sini ada di tabel karyawan ada username, maka setelah into karyawan ini kan buka buka kurung ya teman-teman. Dibuka kurung itu teman-teman bisa isikan field yang ada pada tabel karyawan, yaitu yang pertama adalah username ya. Username, kemudian ada password ya teman-teman. Kemudian ada lagi
habis username, password, kemudian sesuaikan lagi apalagi dia teman-teman, yaitu nama karyawan ya, nama underscore karyawan. Oke, koma, apalagi coba kita cek lagi, nama karyawan, alamat, nomor HP ya, alamat, penulisannya harus sama ya teman-teman ya. Kalau dia pakai underscore juga di sini, di setelah insert into karyawan ini, fieldnya itu nama underscore karyawan di tabel karyawannya, maka kita harus juga pakai underscore di sininya. Oke, setelah alamat tadi adalah nomor HP-nya, nomor HP ya, nomor HP-nya. Selanjutnya setelah nomor HP itu kita lihat itu, cek ya betul-betul jangan salah ya. Terus nomor HP itu posisi ya, kita cek dulu posisi. Oke, posisi nomor HP berarti posisi. Nah, coba kita cek ini level. Levelnya ini harusnya level ya, levelnya itu di sini kelihatannya tipenya parchar ya teman-teman, tipenya parchar ya. Nah, berarti nanti kita inputkan, berarti nanti ada level ya. Kalau dia di sini parchar bukan enum, berarti di sini ada levelnya. Nah, berarti harus kita coba kita cek dulu di sini apakah ada levelnya di apa kita ini. Nah, di sini tidak ada levelnya ya teman-teman ya. Tidak ada levelnya, berarti kita tidak pakai levelnya di karyawan itu, tidak pakai level. Kita gantilah di database-nya ini secara standar, levelnya itu user, kita change saja dulu ya. Coba di punya saya dulu, saya cek ya teman-teman. Sini ada nggak levelnya? Oke, saya cek. Nah, di sini parchar juga ya punya saya. Oke, berarti DB-nya itu sama. Ntar ya teman-teman ya, kita cek dulu ya. Oke, sama ya. Berarti kalau sama, tak apa aja lah ya. Di sini levelnya kita tambahi aja ya, atau kita buat 2 level aja boleh. Jadi di sini levelnya saya change saja lah, saya ganti menjadi ini 6 ya. Nah, ini saya ganti 6 aja, saya kosongkan. Berarti levelnya itu nanti kita isi di sini sdefine ya. Sdefine, kita isi sdefine. Di sini ada admin, ada user ya. Jadi di sini secara default kita buat admin ya. User ya, user. Kalau kita simpan, nah coba dicek udah berubah. Udah ya, udah berubah ya teman-teman. User ya, secara default levelnya user. User levelnya. Kalau teman-teman rasa mau diganti admin juga nggak masalah ya, tapi saya user aja dulu. Jadi kalau ada perubahan kita rubah lagi teman-teman. Selanjutnya di sini posisi sudah, berarti kita ambil values-nya, value-nya kita kasih ya teman-teman. Jadi ini tadi berdasarkan field yang ada di tabel karyawan, harus sama. Beda dengan value ya, value nanti yang mana gitu kan. Value saya buat di sini. Ini ada yang kurang, ini kurungnya ada ya. Makanya merah dia, ini harus ada kurungnya nih. Oke, di situ ya. Baru di sini enter. Ya, ini kurung penutupnya.
Nah, di situ kita kasih value-nya ya, value. Nah, ya. Apa-apa aja kita buat, kita sesuaikan ya teman-teman ya. Kita sesuaikan, cek di sini karyawan yang pertama name-nya, dia diambil dari name-nya kok, value itu username ya. Kita buat username gitu ya. Username. Udah. Kemudian nanti ada nama underscore karyawan. Di sini pas nggak? Nama. Oh, password dulu, password ya. Oh, di sini dianya apa ya? Kalau dia passwordnya kosong, berarti password nggak kita tulis di sini ya teman-teman. Ini harusnya nggak ditulis juga. Kalau di sini nggak ditulis, ini harus kita hapus ini. Ya, karena passwordnya kosong. Kalau passwordnya kosong kan gitu kan, tidak diisi, berarti di sini nggak ada. Berarti kita buat di sini nama underscore karyawan langsung ya, kemudian koma. Ini jangan lupa petiknya 1 sini. Oke, kita buat lagi, cek lagi alamat ya teman-teman, pastikan samakan name-nya. Ini gambarnya udah ada di sini, kita nggak usah dulu ya, nanti kita ini aja gambarnya. Saya hapus aja lah biar jangan bingung nanti ya. Saya ngetes simpannya dulu aja. Saya hapus ini alamat ya, alamat baru nomor HP baru posisi. Sini alamat ya, baru di situ nomor HP ya. Sini nomor HP, baru posisi ya, posisi. Nah, gitu deh ya. Oke, setelah jadi jangan lupa kita tutup kurungnya. Nah, gitu ya. Kita delete biar naik. Ini kurungnya. Oke, pas ya. Ini saya geser. Oke ya. Oke. Nah, kemudian yang else-nya apa? Nah, else-nya ini jangan lupa teman-teman ya, titik komanya. Oke, Ctrl S ya, simpan aja dulu. Oke, di sini ada sedikit masalah. Dimana masalahnya? Di tanda petiknya itu ya, petiknya belum saya buat. Tanda petiknya itu di sini ya, tutup semua ini petiknya. Oke, saya simpan. Oke, udah aman ya, petiknya tadi kurang. Di sini di else ini kita copy aja ya, kita copy. Kalau passwordnya kosong, kalau passwordnya diisi, maka di sini kita buat. Oke, seperti itu ya kalau passwordnya diisi. Oke, baru yang kita edit aja yang kira-kira mana yang ini. Ini kita tambahilah karena passwordnya ada ya. Tadi kan kalau passwordnya itu kosong, ini kalau passwordnya ada berarti harus kita buat di sini. Kita buat passwordnya menggunakan MD5, berarti $pas MD5 kurung pos itu ya, password ya, seperti itu, di koma $pas ya. Baru di sini kita tambahilah password ya, setelah username ya. Setelah username itu ada password ya, ada password. Berarti di sini kita tambahi password setelah username, fieldnya password. Oke, di sini juga harus kita tambahi. Nah, di sini jadi $pas gitu ya, yang diambil dari sini variabel ini. Komanya jangan lupa. Oke, simpan, Ctrl S.
Artinya gini teman-teman, kalau passwordnya kosong maka yang dijalankan itu yang ini, perintah ini. Ini tadi udah saya jelaskan, ini tergantung dari field yang ada pada tabel karyawan. Sementara ini post ini semua yang ada di name di karyawan ini, karyawan titik PHP, tapi name-nya, ini name-nya. Nah, ini yang banyak para programmer pemula kurang paham post itu dari mana ya, dari name-nya ya teman-teman ya, dari name-nya. Nah, ini kalau tadi kosong passwordnya, ini yang dijalankan. Kalau passwordnya berisi maka ini yang dijalankan. Ini kita buat sebuah variabel pass biar jangan panjang kali MD5 dan ini kita buat kita buat dulu variabelnya gitu ya. Nah, ini baru nanti di sini tinggal panggil $fastnya aja gitu. Nah, ini karena password kita menggunakan MD5 ya teman-teman. Dan jadi seperti itu, coba kita jalankan ya. Localhost hotel hotel 2 admin web ya kan, udah jalan seperti ini, admin. Oke, kita tes dulu ya teman-teman, berhasil atau tidak ya. Manajemen karyawan kita tambahkan dulu karyawannya, misalnya di sini udah berisi ya, saya tambah misalnya Ardi, username-nya, passwordnya juga 123 aja, nama karyawannya Ardiansah, Jalan Pramuka misalnya, nomor HP-nya salah-salah aja. Oke, posisinya misalnya apa ya, satpam ya, simpan. Nah, di sini masih kosong ya, belum tampil ke halaman awal ya. Tapi kalau kita lihat di database-nya, karyawan ada kasih Ardi, nah gitu ya. Ternyata Ardi sudah masuk, teman-teman bisa lihat. Kemudian passwordnya berubah seperti ini, acak, itulah MD5. Kemudian nama karyawannya juga Ardiansah. Oke, seperti itu. Nah, tetapi di sini tidak langsung menuju ke halaman awal tadi ya, halaman ini ya. Nggak menuju kemari dia, harusnya menuju kemari. Kalau udah tersimpan menuju kemari, maka kita buat scriptnya di bawah ini ya, di paling bawah ini. Setelah ini kita buat header locationnya ya, header buka kurung location ya, location. Jangan lupa kita buat seperti itu, header location ya, media. Kita coba location titik 2 ya, header location titik 2, header location media titik PHP. Modulnya adalah misalnya modulnya titik mana ya, sini header location module titik dolar modul ya. Kita coba, saya coba dulu error apa enggak ya. Oke, kita coba jalankan. Coba kita tambahkan dulu satu lagi, Nisa misalnya, Nisa, passwordnya Nisa, passwordnya 123. Ini kita buat Nisa ya, alamatnya Jalan Tengku misalnya, nomor HP-nya. Oke, posisinya manajer misalnya. Saya simpan. Oh, ada yang error ya teman-teman ya. Coba kita cari di mana masalahnya ya. Apa saya salah scriptnya? Coba kita cek dulu ya. Oke, ternyata teman-teman salahnya itu di sini ya. Saya belum buat ininya. Tadi kan gini awalnya. Nah, gitu ya. Saya tambahkan seperti ini melalui dua folder ya. Baru menuju file media .php dengan modul berdasarkan modul yang dibaca. Apa modulnya? Kalau kita posisinya di apa tadi sebelumnya itu di apa ya? Di modul apa ya? Modul karyawan ya. Modul karyawan, maka di modul karyawan nanti dia akan kembali ya. Contoh saya buat seperti itu ya. Saya buat misalnya, saya tambahkan ya serial load, saya hapus Nisa, nggak ada lagi sini ya teman-teman. Saya tambahkan lagi misalnya Nisa ya. Maksudnya saya masukkan karyawannya Nisa, Jalan Tengku Ratna misalnya, nomor HP-nya kita buat. Oke, asal-asalan aja posisinya ya.
Nah, ini dia, saya simpan. Nah, di sini muncul ya, langsung kemari ke halaman tampil seperti itu ya. Jadi penggunaan ini tadi yang belum kita buat. Setelah saya buat, dia bisa menuju halaman tampil ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau yang ini setelah nama tabel ini adalah field yang terdapat di tabel karyawannya, sementara yang ini adalah value, ini adalah yang VOS ini adalah name yang ada pada file karyawan.php. Itu aja intinya teman untuk penyimpanan data ini. Jadi jangan bingung-bingung ini dari mana ya VOS ini ya, gitu ya. Nah, jadi harus sama dengan name yang ada pada karyawan.php untuk VOS itu. Kalau nggak sama nanti bisa error dan bisa tidak tersimpan ke dalam tabel karyawan. Nah, itu dia masalahnya kalau tidak sama. Nah, koneksinya juga harus ada teman-teman. Dolar koneksi ini dibaca dari mana? Dari sini, dari config, dari folder config ada file koneksi.php. Kalau kita buka ada nanti dolar koneksi seperti ini. Itu menghubungkan ke database-nya gitu loh. Makanya harus kita sertakan dia kalau menggunakan MySQL ini dolar koneksinya gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Nanti di video-video selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana upload gambar ya teman-teman ya. Jadi ada fotonya atau gambarnya nantinya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.